Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Rifani dari kelas B dengan NIM 220305501022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tata laksana buruk di layanan rawat jalan. Adapun topik pembahasan yang saya bahas yaitu mengenai 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita dan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Sebelum masuk ke topik pembahasan, saya ingin menjelaskan mengenai gizi buruk. Gizi buruk merupakan salah satu penyebab tidak langsung dari kematian pada balita karena kurangnya asupan makanan yang dikonsumsi atau adanya penyakit penyerta. Balita disebut gizi buruk apabila indeks berat badan menurut umur itu kurang dari -3 standar deviasi. Nah, fenomena gizi buruk itu dapat terjadi seiring dengan berbagai macam faktor yang melatar belakangi timbulnya masalah gizi tersebut, baik dari faktor kesehatan, pendidikan, pengetahuan, kesadaran gizi, lingkungan, hingga asupan gizi yang diperoleh oleh balita. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu upaya melalui program intervensi, edukasi, dan promosi kesehatan untuk menurunkan risiko terjadinya gizi buruk pada balita. Nah, selanjutnya itu penentuan status gizi buruk pada balita. Pertama itu dengan pemeriksaan berat badan, perpanjang badan, lingkar lengan atas atau lila, dan piting edema bilateral. Nah, jika indeks berat badan perpanjang badannya itu kurang dari -3 standar deviasi, lingkar lengan atasnya kurang dari 11,5 cm pada balita usia 6-59 bulan dan terdapat piting edema bilateral pada kedua punggung kakinya. Nah, setiap balita yang berobat ke tenaga kesehatan atau berkunjung di fasilitas kesehatan itu diperiksa dengan pendekatan MTBS agar balita terlayani secara komprehensif. Dan pada balita kurang dari 6 bulan gizi buruk itu harus dirawat di rumah sakit. Kenapa harus dirawat di rumah sakit? Karena pada gizi buruk itu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius seperti adanya infeksi, dehidrasi, dan gangguan perkembangan. Nah, di rumah sakit itu menyediakan perawatan medis yang diperlukan dan tentunya lebih lengkap, sehingga bayi itu akan mendapatkan perawatan yang cepat dan tepat. Nah, eh, topik pembahasan yang pertama yaitu 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Tata laksana gizi buruk ini terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk balita yang yaitu pertama fase stabilisasi, fase transisi, fase rehabilitasi, dan fase tindak lanjut. Nah, fase yang pertama yaitu fase stabilisasi. Fase stabilisasi ini merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinis anak. Fase ini diprioritaskan pada penanganan kegawat daruratan yang mengancam jiwa, yaitu hipoglikemia, hipotermia, dehidrasi, dan gangguan keseimbangan elektrolit serta infeksi. Pemantauan pada fase ini itu dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, dan suhu badan. Selanjutnya, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Fase ini diberikan makanan formula 75 dengan eh, dengan
asupan gizi yaitu 80 sampai 100 kilokalori per kilogram berat badan per hari dan protein 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, formula 75 ini merupakan formula yang rendah protein, rendah laktosa, mengandung zat gizi makro dan mikro yang seimbang untuk memastikan kondisi stabil pada balita. Dan pemberian ASI ini tetap diberikan pada anak yang masih mendapatkan ASI. Selanjutnya yang kedua, fase transisi. Fase transisi ini merupakan fase peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan untuk memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi ini sama seperti fase sebelumnya, itu fase stabilisasi, yaitu dengan mencatat tanda-tanda vital, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Nah, fase transisi ini dimulai ketika komplikasi medis teratasi, tidak ada hipoglikemia, nafsu makan pulih, dan edema berkurang. Terdapat perubahan pemberian makanan dari formula 25 menjadi formula 100. Itu diberikan makanan formula 100 dengan asupan gizi 100 sampai 150 kilokalori per kilogram berat badan per hari dan protein 2 sampai 3 gram per eh, kilogram BB per hari. Nah, itu berfungsi untuk meningkatkan berat badan dan kesembuhan serta memastikan balita tersebut untuk memperoleh kebutuhan gizi yang dibutuhkan. Selanjutnya yang ketiga adalah fase rehabilitasi. Fase ini merupakan fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemantauannya dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Fase rehabilitasi ini diberikan dengan makanan yaitu formula 100 dengan penambahan makanan untuk anak berat badan kurang dari 7 kilogram itu diberikan makanan bayi dan untuk anak berat badan lebih dari 7 gram kilogram itu diberikan makanan anak. Nah, asupan energinya itu sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dan protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF yang bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Nah, umumnya ini fase rehabilitasi berlangsung selama 2 sampai 4 minggu. Nah, kemajuan terapi itu dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapatkan F100 atau ready to use therapeutic food. Dan yang terakhir adalah fase tindak lanjut. Fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan. Nah, setelah anak pulang dari eh, pusat pemulihan gizi, anak tetap dikontrol oleh puskesmas pengirim secara berkala melalui kegiatan posyandu atau kunjungan ke puskesmas. Anak tetap melakukan kontrol atau rawat jalan pada bulan ke-1 sekali seminggu, bulan kedua 1 kali per 2 minggu, selanjutnya sebulan sekali sampai dengan bulan ke-6. Nah, tumbuh kembang anak ini dipantau oleh tenaga kesehatan puskesmas pengirim sampai anak berusia 5 tahun. Selanjutnya topik yang kedua itu adalah 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Tata laksana
tersebut terdiri dari yang pertama mencegah dan mengatasi hipoglikemia, kedua mencegah dan mengatasi hipotermia, ketiga mencegah dan mengatasi dehidrasi, yang keempat memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit, yang kelima mengobati infeksi, yang keenam memperbaiki kekurangan zat gizi mikro, yang ketujuh memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi, yang kedelapan memberikan makanan untuk tumbuh kejar, yang kesembilan memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang, dan yang terakhir itu adalah mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Nah, langkah pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Jika fasilitas setempat itu tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Langkah kedua itu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar itu kurang dari 36 derajat Celcius itu sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama hipoglikemia itu menandakan adanya infeksi berat. Nah, cadangan energi anak gizi buruk itu sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Sehingga cara mencegah dan mengatasi hipotermia itu dengan menghangatkan tubuh balita menggunakan eh, kain atau apapun itu dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala itu dengan menggunakan pakaian dan selimut. Yang selanjutnya langkah ketiga itu mencegah dan mengatasi dehidrasi, yaitu dengan memberikan Resomal atau Rehydration Solution for Malnutrition yang terbuat dari oralit yang diencerkan, gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix, dan air. Pada dehidrasi ringan atau sedang, ini tetap upayakan untuk memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak memungkinkan secara oral, cairan ini dapat diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak itu bisa minum. Selanjutnya yang langkah keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Itu untuk mengatasi gangguan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO atau formula 75 dan formula 100 serta Resomal atau Hydration Solution for Malnutrition. Selanjutnya, langkah kelima itu mengobati infeksi. Ini dapat dilakukan dengan pemberian antibiotika dengan spektrum yang luas, seperti amoxicillin 15 mg per kilogram berat badan per oral setiap 8 jam selama 5 hari. Untuk bayi berat badan kurang dari 3 kilogram, dosisnya itu 15 mg per kilogram berat badan per oral setiap 12 jam selama 5 hari, dan juga melakukan imunisasi campak jika balita itu berusia lebih dari 6 bulan atau terapi penyakit infeksi. Selanjutnya, langkah keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Pemberian zat besi ini diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya itu minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Selanjutnya, yang ketujuh itu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi, yaitu dengan yaitu diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Selanjutnya, langkah ke-8 itu memberikan makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian energi 150 sampai 200 kilokalori per kilogram berat badan per hari, dan proteinnya itu 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari, dan terapi gizi yang diberikan itu dapat berupa formula 100 atau RUTF yang secara bertahap
dengan penambahan makanan padat gizi. Selanjutnya langkah ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang dengan cara memberitahukan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang, sambil bermain, bernyanyi, dan juga menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi struktur ini dapat dilakukan secara intensif setiap hari selama 15 sampai 30 menit. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Nah, bila balita ini telah keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh, maka dianjurkan untuk melakukan kontrol secara teratur setelah pulang. Itu sekali seminggu pada bulan ke-1, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali sebulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu, dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi. Nah, dari kedua topik tersebut dapat disimpulkan bahwa gizi buruk ini merupakan kelainan gizi yang dapat berakibat fatal pada kesehatan balita. Nah, pada perawatan di rumah sakit atau puskesmas, untuk tata laksana gizi buruk itu meliputi 4 fase, yaitu fase stabilisasi, fase transisi, fase rehabilitasi, dan fase tindak lanjut. Dari keempat fase tersebut, terdapat 10 tindakan pelayanan rawat jalan untuk balita gizi buruk. Demikianlah penjelasan materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.